Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maliha dari kelas 442A27 dengan NIM 44190294 ingin mempresentasikan kampanye sosial tentang waspada penyakit HIV atau AIDS. Apa itu HIV atau AIDS? HIV atau Human Immune Deficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksikan dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin melemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Lalu, apa saja sih gejalanya? Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut, dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Pada banyak kasus, gejala pada tahap ini muncul 1-2 bulan setelah infeksi terjadi. Penderita umumnya tidak menyadari telah terinfeksi HIV. Hal ini karena gejala yang muncul mirip dengan gejala penyakit flu, serta dapat hilang dan kambuh kembali. Perlu diketahui, pada tahap ini jumlah virus dan di aliran darah cukup tinggi. Oleh karena itu, penyebaran infeksi lebih mudah terjadi pada tahap ini. Gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat, dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu yang meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, dan sakit tenggorokan, serta sariawan. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi. Beberapa penderita tidak merasakan gejala apapun selama tahap ini. Akan tetapi, sebagian penderita lainnya mengalami sejumlah gejala seperti berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual dan muntah, herpes zoster, pembekakan kelenjar getah bening, sakit kepala, serta tubuh terasa lemah. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Lalu, apa saja penyebabnya? AIDS disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus atau HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur atau anal, meskipun sangat jarang. HIV juga dapat menular melalui seks oral. Akan tetapi, penularan lewat seks oral hanya akan terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya seperti gusi berdarah atau sariawan. Yang kedua, berbagi jarum suntik. Berbagi pengguna jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Misalkan menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tato, atau menggunakan nafsa suntik. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Penularan virus HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Bagaimana cara mencegah HIV atau AIDS? Bahkan sampai saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Meskipun demikian, infeksi dapat dicegah dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, gunakan alat kontrasepsi yang baru tiap berhubungan seks, baik seks melalui vagina atau melalui dubur. Bila memilih alat kontrasepsi berpelumas, pastikan pelumas yang berbahan dasar cair. Hindari alat kontrasepsi dengan pelumas yang berbahan dasar minyak karena dapat membuat alat kontrasepsi bocor. Untuk seks oral, gunakan alat kontrasepsi yang tidak berpelumas. Yang kedua, hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, beritahu pasangan bila Anda positif HIV agar pasangan Anda menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan kembali dengan dokter bila Anda didiagnosis positif HIV dalam masa kehamilan, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan
untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bagi pria disarankan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Lalu, bagaimana cara untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi HIV atau AIDS? Untuk memastikan apakah pasien terinfeksi HIV, maka harus dilakukan tes HIV. Screening dilakukan dengan pengambilan sampel darah atau urin pasien untuk diteliti di laboratorium. Jenis screening untuk mendeteksi HIV adalah: yang pertama, tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua, tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi P24, suatu protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Tes antigen dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pasien terinfeksi. Bila screening menunjukkan pasien terinfeksi HIV atau positif HIV, maka pasien perlu menjalani tes selanjutnya. Selain untuk memastikan hasil screening, tes berikut dapat membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Sama seperti screening, tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien untuk diteliti di laboratorium. Beberapa tes tersebut antara lain: yang pertama, hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Oleh karena itu, semakin sedikit jumlah CD4, semakin besar pula kemungkinan seseorang terserang AIDS. Pada kondisi normal, jumlah CD4 berada dalam rentan 500-1400 sel per milimeter kubik darah. Infeksi HIV berkembang menjadi AIDS bila hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Yang kedua, pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Pemeriksaan viral load bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per mililiter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertantangi. Sedangkan jumlah RNA di bawah 10.000 kopi per mililiter darah mengindikasikan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat. Akan tetapi, kondisi tersebut tetap saja menyebabkan kerusakan perlahan pada sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, tes resistensi atau kekebalan terhadap obat. Beberapa subtype HIV diketahui kebal pada obat anti-HIV. Melalui tes ini, dokter dapat menentukan jenis obat anti-HIV yang tepat bagi pasien. Lalu, bagaimana penanganan untuk penyakit ini? Bukankah belum ditemukan obatnya? Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain: yang pertama, efavirenz, yang kedua, etravirin, yang ketiga, nevirapin, yang keempat, lamivudin, yang kelima, zidovudin. Selama mengkonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan HIV RNA akan dilakukan sejak awal pengobatan. Dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Namun, ada beberapa efek samping yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Pasien perlu mengetahui efek samping yang timbul akibat konsumsi obat ini. Di antaranya, diare, mual dan muntah, mulut kering, kerapuhan tulang, kadar gula darah tinggi, kadar kolesterol abnormal, kerusakan jaringan otot, penyakit jantung, pusing, sakit kepala, sulit tidur, dan tubuh terasa lelah. Maka dari itu, kita harus waspada akan HIV dan AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Hindari seks bebas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.